Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Redcon One 2018. Film ini menceritakan tentang wabah virus mematikan yang telah menyebar di negara Inggris. Virus ini menyebabkan seluruh manusia yang berada di area tersebut berubah menjadi zombie yang menyeramkan. Sebuah pasukan elit tentara khusus gabungan Amerika dan Inggris merencanakan untuk menyusup ke zona karantina untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang memegang satu-satunya obat untuk menyelamatkan manusia dari virus zombie ini. Bagaimana keseruannya? Apakah mereka akan berhasil menemukan sang ilmuwan dan berhasil menemukan obat untuk menghentikan penyebaran virus ini? Atau mereka malah gagal dan virus ini malah menyebar ke wilayah lain dan menginfeksi seluruh umat manusia? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film dimulai dengan narasi beserta video-video yang mengatakan kalau dulu manusia saling berperang antar sesama manusia. Namun sekarang manusia harus berperang untuk bertahan hidup yang bisa mengakibatkan punahnya umat manusia. Kini mereka menghadapi musuh baru yang tanpa belas kasihan, tanpa jiwa, dan tanpa detak jantung. Lalu terlihat seorang jenderal yang bernama Jenderal Smith yang datang untuk menjelaskan kepada pasukan khusus yang sengaja dibentuk olehnya. Ia berkata bahwa di Inggris telah dilanda oleh sebuah virus yang mengubah orang-orang menjadi zombie yang menyeramkan. Virus menyebar pertama kali dari seorang napi yang melarikan diri dari penjara di Inggris yang bernama James Rowan. James mempunyai seorang sahabat yang bernama Ivan. Ivan berada di zona karantina dan menjadi pemimpin dari geng pemberontak. James kabur dari penjara dan menyandra seorang wanita yang bernama Jennifer. Saat disandra, Jennifer menggigit tangan James, sehingga ia tertular virus yang sebelumnya ada di tubuh James. Jennifer adalah istri dari Kapten Marcus yang memimpin operasi kali ini. Setelah Jennifer menggigit tangan James, ia langsung kabur. Namun nahas ia ditembak oleh James. Karena hal itu, para polisi terpaksa menembak mati James dan ia pun meninggal dunia. Setelah itu Jennifer dibawa ke rumah sakit. Namun karena ia sudah tertular virus karena telah menggigit James sebelumnya, akhirnya Jennifer berubah menjadi zombie dan ia pun menggigit para petugas kesehatan yang telah menolongnya sebelumnya. Dan dari situlah pertama kali wabah zombie menular. Pasukan khusus gabungan Inggris Amerika akan masuk ke zona karantina untuk mengevakuasi seorang dokter yang bernama Dr. Julian. Ia adalah seorang ilmuwan yang mempunyai antivirus dan satu-satunya harapan untuk menemukan obat penyembuh bagi orang-orang yang telah tertular dari virus zombie ini. Ada 4 kemungkinan lokasi Julian berada dan mereka mempunyai waktu 72 jam sebelum tempat zona karantina tersebut dimusnahkan. Scene selanjutnya terlihat pasukan khusus yang sudah menuju ke tempat misi yang ditentukan sebelumnya. Pasukan ini dipimpin oleh Marcus bersama 7 bawahannya. Mereka memasuki tempat pertama, yaitu sebuah dermaga. Mereka memasuki area pertama yang terlihat sudah kacau. Dan di sini mereka pun disergap oleh para zombie-zombie yang ada di sana. Mereka pun menembaki para zombie tersebut. Zombie ini terlihat sangat cepat dan lincah. Karena zombie terlalu banyak dan amunisi mereka terbatas, Kapten menyuruh teman-temannya untuk segera mundur dan mereka memasuki sebuah bangunan. Dan scene pun berpindah kembali kepada Jenderal Smith. Di sana terlihat dia pergi ke sebuah laboratorium militer. Di sini terlihat ada beberapa zombie yang telah disekap dan mereka melakukan penelitian terhadap zombie yang ada di sana. Di sini juga terdapat anak jenderal yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Dan scene berpindah ke zona karantina. Waktu tinggal 61 jam lagi sebelum wilayah itu dimusnahkan. Di sini Marcus dan timnya menemukan kendaraan tempur yang kosong. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggunakannya.
Di dalam kendaraan tempur, terdengar suara pesan dari radio yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang selamat yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Miranda. Mereka terjebak di sebuah gereja dan mereka meminta tolong. Namun Markus dan timnya tidak menghiraukannya dan berfokus pada misi mereka untuk menemukan Dr. Julian. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang menjarah sebuah rumah. Mereka yang melihat rombongan militer pun mencoba menembaki rombongan itu. Namun salah satu rekan Markus terlebih dahulu menembaknya, yang mengakibatkan salah satu dari kelompok tersebut tewas di tempat. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka sampai di lokasi kedua, yaitu sebuah apartemen tempat Dr. Julian berada. Namun di sana mereka dihadang oleh banyak zombie ganas. Mereka pun menghabisi para zombie itu. Singkat cerita, seorang anggota Markus yang tak sengaja menginjak sebuah ranjau yang membuat mereka lumpuh sesaat. Tak berselang lama, para zombie pun menyergap salah satu anggota Markus yang bernama Jack. Dan para zombie itu berhasil menyergap dan menggigit Jack. Melihat itu, mereka pun menolongnya, dan akhirnya mereka sampai di tempat Dr. Julian berada. Namun ternyata Dr. Julian tidak berada di sana. Di sini sempat terjadi pertengkaran di antara mereka, disebabkan Jack yang telah tergigit oleh zombie. Salah satu di antara mereka berpendapat bahwa Jack harus dibunuh agar tidak berubah menjadi zombie. Namun rekannya yang lain tidak sependapat dengan itu. Akhirnya dengan meminta maaf kepada Kapten Markus, Jack pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri dan ia pun tewas seketika. Di sini Markus merasa sedih karena sudah kehilangan satu anggotanya. Namun mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi karena waktu tinggal 49 jam lagi. Di sisi lain, terdapat laporan kalau ada geng yang mengklaim wilayah mereka di zona karantina. Bagi siapa saja yang masuk sembarangan ke wilayah mereka akan mereka bunuh. Ada seorang pimpinan geng yang marah karena salah seorang temannya telah terbunuh karena ditembak oleh pasukan Markus sebelumnya. Dia pun menyuruh teman-temannya untuk mencari Markus dan pasukannya untuk balas dendam. Keesokan harinya, Markus dan pasukannya pergi menuju lokasi ketiga. Di sini mereka melihat ada mayat-mayat zombie yang ditumpuk di sebuah lubang. Dan tak berselang lama, muncul rombongan iring-iringan militer yang sudah berubah menjadi zombie. Karena ingin menghemat peluru, pasukan ini pun memutuskan untuk bersembunyi di antara tumpukan mayat-mayat zombie tersebut. Namun para zombie menemukan salah seorang anggota Markus yang bernama Perry. Dan para zombie itu pun membawa pergi Perry bersama mereka. Setelah iring-iringan itu pergi, mereka pun mengikutinya dan melacak keberadaan Perry. Ternyata Perry dibawa ke kamp militer yang dikuasai oleh zombie militer. Di sini mereka menyadari kalau zombie ini telah bermutasi menjadi zombie yang cerdas dan mulai berkumpul membentuk sebuah pasukan. Di sini Perry dibawa ke dalam sebuah kontainer yang berisi manusia yang belum terinfeksi, yang telah ditangkap oleh zombie militer tersebut. Di dalam kontainer, ternyata Perry menemukan target mereka, yaitu Dr. Julian. Mengetahui hal tersebut, Perry pun melaporkan hal tersebut kepada Markus. Mendengar hal ini, mereka pun mencari cara agar bisa menyusup ke dalam kontainer tersebut dengan cara menyamar menjadi zombie. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di kontainer dan sang kapten terlihat memasukkan sebuah alat pelacak ke saku Dr. Julian. Namun nahas, mereka ketahuan oleh para zombie. Para zombie itu pun mulai menembaki mereka. Di sini, Lau terkena gigitan zombie dan seorang anggota Markus yang bernama Kira tak sengaja meminum darah zombie yang ia bunuh dengan memukulnya dengan sebuah batu. Singkat cerita, di saat tim yang lain telah berhasil menyelamatkan Dr. Julian, Markus, Kira, dan Lau yang tertinggal melihat ada seorang anak perempuan yang selamat dan Markus mencoba menyelamatkannya. Namun ternyata timnya berkhianat dan meninggalkan mereka di kumpulan para zombie. Lau yang terkena gigitan zombie sebelumnya memutuskan untuk tinggal dan menghambat para zombie agar Markus dan Kira serta anak perempuan itu bisa selamat dari kejaran para zombie tersebut.
dan scene berpindah ke pasukan yang telah meninggalkan Markus sebelumnya. Di sini mereka melihat ada dua orang sipil yang meminta tolong, namun Perez malah menembaknya. Melihat ini, Reese emosi dan mereka pun baku hantam di tempat itu. Di saat mereka baku hantam, ternyata geng yang mengincar mereka sedang mengawasi mereka di atas sebuah gedung. Dan tanpa banyak bacot, para anggota geng ini pun menembaki mereka, yang menyebabkan Reese tertembak dan meninggal di tempat. Del Hijo, Espíritu Santo. Akhirnya mereka pun melarikan diri dan masuk ke sebuah gedung. Singkat cerita, Kapten dan teman-teman yang lain juga sudah sampai di sana karena ia sebelumnya telah meletakkan pelacak di saku Dr. Julian. Di sini Kapten Markus emosi kepada Perez karena telah meninggalkan mereka di kumpulan para zombie sebelumnya, dan baku hantam pun terjadi lagi. Di sini akhirnya Perez pun dikurung karena dianggap membahayakan misi mereka. Setelah itu Markus pun menginterogasi Dr. Julian. Jadi beberapa tahun yang lalu dia sukses memimpin tim riset yang terlibat dalam manipulasi genetik yang sangat kontroversial. Ketika dananya habis, pihak militer memberikan tawaran. Mereka menginginkan keuntungan di medan perang, yaitu membuat obat baru yang bisa meningkatkan kemampuan fisik prajurit. Lalu dokter bercerita mengenai pasien pertama mereka, yaitu pasien Zero yang bernama James Rowan, yang ternyata dia adalah subjek pertama Dr. Julian. Dia berbeda dengan subjek penelitian yang lain. Dia juga tidak bermutasi. Dia mempunyai kekuatan dan kecerdasan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Sementara itu, Kira terlihat sedang berbicara dengan Rodrigo. Dia berkata bahwa ia telah terinfeksi disebabkan cipratan darah yang tak sengaja terminum olehnya. Mendengar hal ini, Rodrigo malah memeluknya dan mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Kira. Ia tidak peduli jika Kira akan berubah menjadi zombie. Dia berjanji akan hidup bersama Kira walaupun mereka harus hidup sebagai sepasang zombie. Scene pun berpindah dan waktu tinggal 29 jam lagi. Di tengah jalan, Kira dan Rodrigo memutuskan untuk meninggalkan tim mereka karena mereka takut mereka akan menginfeksi anggota tim yang lain. Mereka memutuskan untuk menghabiskan sisa-sisa waktu mereka untuk yang terakhir kalinya, dan perjalanan pun berlanjut. Ketika mereka sudah sampai di titik penjemputan, Kapten meminta jenderal untuk menjemput mereka, dan tak berselang lama terlihat ada helikopter yang datang. Di sini Dr. Julian memberikan sebuah buku yang berisi semua rahasia penelitiannya kepada Markus, dan ia berkata untuk membawa anak perempuan yang mereka bawa sebelumnya untuk dibawa dan dijaga agar bisa masuk ke luar zona karantina. Namun Markus tidak terlalu menganggap serius percakapan dari Dr. Julian itu. Tak berselang lama akhirnya Jenderal Smith datang bersama dua pengawalnya. Di sini Jenderal berkata kepada Markus bahwa kerjanya sangat memuaskan, dan ia berkata inilah akhir dari perjalanannya. Dan tiba-tiba Perez malah mengkhianati Kapten Markus. Dan di sini Jenderal pun menembak Dr. Julian, dan ia berkata bahwa misi ini bukan untuk membawa Dr. Julian untuk menemukan penawar dari virus zombie tersebut, melainkan ia hanya berniat balas dendam karena anaknya sudah berubah menjadi seorang zombie karena penelitian dari Dr. Julian. Di sini ternyata Perez mengkhianati Kapten juga dengan memberikan sebuah file intelijen mengenai penelitian Dr. Julian. Ia terpaksa melakukannya karena orang tuanya ditahan oleh Jenderal Smith. Setelah itu, Jenderal Smith dan dua pengawalnya pun pergi begitu saja dengan mengatakan kepada Perez bahwa ia tidak dibutuhkan lagi. Mengetahui hal ini, ia pun menembak pengawal jenderal dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Namun di sini Jenderal Smith berhasil kabur dan Perez mendapatkan luka tembak dari pengawal jenderal. Dan tak berselang lama para zombie pun berdatangan dan akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri. Namun di tengah jalan, anak perempuan itu tergigit oleh seorang zombie. Namun ia tidak memberitahukan hal itu kepada mereka. Mereka pun memasuki sebuah bangunan, dan di sini Perez yang merasa bersalah kepada Kapten Markus, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal dan menghadang para zombie yang mengejar mereka. Dan pertempuran epik antara Perez dan sekumpulan zombie pun terjadi.
Namun nahas ia tewas dengan tragis. Di tengah perjalanan, Markus bersitegang dengan Perry karena ia telah mengkhianati Kapten Markus. Dan Markus pun meninggalkan Perry dengan membawa anak perempuan itu bersamanya. By the way, nama anak perempuan ini adalah Alicia. Di sini Markus sempat melihat tangan Alicia telah tergigit oleh zombie. Namun ia tidak menghiraukannya dan membawa Alicia ke tempat aman. Lalu scene beralih ke Perry. Di sini ia disekap oleh komplotan geng yang lain. Mereka mengajak Perry untuk ikut bersama mereka. Di tempat lain, Kapten Markus dan Alicia bertemu dengan geng yang sebelumnya mengincar mereka. Lalu salah satu anggota geng memukul kepala kapten hingga membuatnya pingsan. Scene beralih ke Jenderal Smith yang sedang berdiskusi bersama petinggi lainnya untuk menyelesaikan tujuan mereka, yaitu membuat obat untuk meningkatkan kemampuan fisik para tentara karena dia sudah memiliki file penelitian milik Dr. Julian. Akan tetapi salah satu petinggi berkata kalau tugas utama mereka adalah memusnahkan semua zombie dan mereka tidak peduli dengan penelitian yang dijalankan oleh Jenderal Smith. Tapi Jenderal Smith tidak setuju dan ia pun malah marah. Dan scene beralih ke markas geng yang dipimpin oleh Ivan. Di sini ia menyuruh Markus untuk menembak Alicia karena Alicia sudah tergigit oleh zombie. Namun Kapten menolak dan Ivan malah memberikan pistol itu kepada Alicia dan menyuruhnya untuk menembak Markus. Namun Alicia lebih memilih untuk bunuh diri. Di sini Ivan tak sengaja melihat kalung yang dimiliki oleh Alicia dan ia bertanya siapa Alicia sebenarnya. Di sini Alicia berkata bahwa ia adalah anak dari James Rowan, yang mana itu adalah sahabat karib dari Ivan semasa mereka di penjara dulu. Mengetahui hal ini, akhirnya Markus dan Alicia diperlakukan dengan baik oleh Ivan. Di sini Markus bertanya kepada Ivan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari zona karantina. Karena sebentar lagi wilayah karantina akan dibombardir oleh militer. Di sini Ivan berkata, untuk keluar dari zona karantina, mereka harus melewati perbatasan. Namun mereka harus melewati para zombie yang sangat banyak di sana. Setelah itu, Kapten berkata bahwa ia pernah mendengar ada kelompok lain yang tinggal di sebuah gereja. Di sini Ivan berkata bahwa kelompok itu memang ada, tapi mereka berselisih dengan kelompok tersebut. Di sini Ivan berkata mungkin kelompok tersebut bisa membantu Markus untuk keluar dari zona karantina. Mendengar hal ini, Markus dan Alicia pun memutuskan untuk pergi menemui kelompok tersebut. Di tengah perjalanan, di saat mereka sedang beristirahat, Markus melihat kembali luka yang dimiliki oleh Alicia. Namun, betapa terkejutnya ia melihat luka di tangan Alicia telah sembuh. Dan Markus mengingat kembali perkataan yang pernah diucapkan oleh Dr. Julian sebelumnya. Dan ternyata Alicia mewarisi kekebalan dari virus zombie yang ia warisi dari ayahnya, yaitu pasien pertama Dr. Julian. Singkat cerita, Kapten dan Alicia telah sampai di tempat geng yang berada di gereja itu. Namun mereka sempat dikepung oleh para zombie. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh Perry yang ternyata ia telah bergabung dengan geng tersebut. Di sini Kapten memberitahu mereka bahwa sebentar lagi wilayah ini akan dimusnahkan. Mereka harus pergi ke perbatasan secepatnya. Akhirnya mereka setuju membantu Kapten untuk pergi ke perbatasan. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh ribuan zombie dan pertempuran epik pun terjadi. Namun nahas, sang kapten berhasil digigit oleh salah satu zombie yang ada di sana. Mengetahui hal itu, Alicia pun membawa kapten ke tempat aman. Namun sayang, kapten telah berubah menjadi zombie yang sangat ganas. Namun di sini, Alicia terlihat bisa mengontrol sang kapten. Waktu tinggal 2 jam lagi. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di perbatasan. Di sini Jenderal menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka semua dengan alasan bahwa mereka sudah terinfeksi. Namun sebenarnya, ia takut Markus dan Ferry akan membocorkan rahasianya. Mendengar hal ini, Markus yang telah berubah menjadi zombie cerdas, ia pun menghantam si jenderal dan ia berhasil membunuhnya. Melihat hal itu, seorang prajurit yang menjaga perbatasan memutuskan untuk menembak Kapten Markus. Karena mereka tidak bisa membiarkan seorang manusia yang telah terinfeksi untuk bisa melewati perbatasan. Namun di sini Ferry berkata, ini adalah tugasnya dan Markus adalah kaptennya. Ia merasa bahwa ialah yang berhak mengakhiri penderitaan kaptennya tersebut.
Dengan berlinangan air mata, Ferry pun akhirnya menembak sang kapten. Setelah itu, mereka yang selamat berhasil lolos dari wilayah karantina dan berhasil selamat dari serangan zombie yang meneror mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.